Yeah, maybe later. The future must be pretty great if every... Right. This is Squidward's old house. That moron was over. Thanks for stopping by, you dick. See. The Chromie... Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri plankton yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun.
Patrick kemudian menyedot tubuh plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya bagaikan hidup di neraka, plankton langsung pergi dari tempat itu sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Karen langsung membawanya. Namun ketika plankton tahu kini Krom Krab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Krab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa plankton yang kini telah berubah. Dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu. Karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Krab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Pada pagi harinya, yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang sedang berbelanja di sebuah toko terdekat di sekitar rumahnya. Dengan raut wajah yang sangat gemoy, tak sabar untuk menunggu pesanannya. Lalu pemilik toko yang wajahnya mirip dengan Tuan Krab langsung memberikan pesanan dari SpongeBob dan Patrick.
Sontak saja dong, mereka berdua sangat kegirangan saat diberikan pesanannya. Lalu saat di luar, mereka menari-nari. Ketika si Patrick membuka pesanannya terlebih dahulu, ternyata dia telah memesan 1 biji ubi jalar. Lalu dengan sekejap mata, Patrick langsung menghabiskan makanannya tanpa memberikan sedikit pun kepada SpongeBob, hingga membuat perut Patrick yang buncit langsung kekenyangan. Kini giliran SpongeBob yang langsung membuka pesanannya, yang ternyata di sana SpongeBob tidak membeli makanan yang sama halnya seperti Patrick. Namun dia telah membeli sabun gelembung. Namun dia berhasil meniupnya hingga berbentuk bola-bola gelembung yang mengerubungi si Patrick, yang nampaknya sangat kegirangan. Mengetahui temannya senang, SpongeBob langsung menciptakan kembali gelembung yang lebih besar untuk ditujukan kepada sahabatnya, hingga membawa dirinya perlahan-lahan terbawa ke atas langit-langit yang membuat si Patrick terjatuh ke tanah. Kemudian di sini si Patrick yang barusan tadi terjatuh, secara tiba-tiba saja perutnya yang merasa keroncongan. Akhirnya dengan sangat konyolnya meminta kepada SpongeBob untuk menciptakan makanan dari sabun gelembung. Akhirnya SpongeBob pun langsung mengabulkan permintaan Patrick dengan membuat sabun gelembung berbentuk makanan kue lapis yang cukup panjang. Setelah dibuat oleh SpongeBob, kekonyolan dari si Patrick mulai diperlihatkan nih. Pasalnya dia langsung memakan kue lapis gelembung itu, hingga membuat si Patrick kesal karena setiap kali dia memakan kue gelembung itu pasti akan pecah. Namun nyatanya Patrick sadar bahwa itu bukanlah makanan yang sesungguhnya. Untuk menghibur hati si Patrick yang sedang kecewa, SpongeBob lalu langsung menciptakan sabun gelembung dengan cinta dan kasih sayang untuk membuat gelembung persahabatan yang nantinya bisa diajak bermain bersama. Terbukti, SpongeBob langsung menyukai teman barunya yang diberi nama Bubble Buddy. Namun berbeda halnya dengan Patrick, dia masih menganggap gelembung itu sebagai makanannya. Patrick dan SpongeBob itu sedang ngobrol. Secara tiba-tiba saja angin telah datang yang menghembuskan teman gelembung SpongeBob terbawa arus angin. SpongeBob yang panik, lalu dia langsung mengejarnya. Sedangkan si Patrick seorang diri di tempat itu dan marah karena dia tidak bisa mendapatkan makanannya. Saat berada di tempat lain, SpongeBob masih berusaha untuk menyelamatkan Bubble Buddy-nya yang masih terombang-ambing oleh angin, hingga sahabat barunya itu terjatuh tepat di garis lingkaran yang merupakan tempat latihan untuk lempar lembing. Yang ternyata di sana ada Larry bersama dengan teman-temannya yang sedang latihan lempar lembing. Larry yang tahu lalu langsung menghampiri SpongeBob yang kepalanya masih terkena lembing yang membawa sahabat gelembungnya itu. Di sana SpongeBob langsung memperkenalkan sahabat gelembungnya terhadap Larry sembari memutar-mutarnya bahwa dia sangat menyukainya. Teman-teman Larry sangat antusias, begitu pula dengan Larry, sehingga membuat tangannya terkena serpian sabun gelembung. Tak terduga saat Larry ingin mengambil lembing itu kembali, tangannya terasa licin, sehingga membuat Larry tidak bisa memegang lembing itu. Hingga pada akhirnya lembing itu terlempar yang secara kebetulan mengenai ekornya. Begitu pula dengan sahabatnya yang sama-sama mengalami seperti Larry, hingga lembing itu mengenai plankton yang sedang memasak makanan yang tidak enak. Kekonyolan akibat berkenalan dengan gelembung sahabat SpongeBob membuat teman Larry berwarna merah itu juga sama-sama mengalami kesialan, dan pada akhirnya dia pun dimamam oleh si siput besar tersebut. Larry yang melihat semua teman-temannya mengalami kesialan akibat ulah sahabat gelembungnya, dia langsung menyerang gelembung sahabat milik SpongeBob bersama-sama. Namun untungnya SpongeBob berhasil pergi melarikan diri. Sekarang ini SpongeBob dan sahabat gelembungnya sudah berada di rumah Squidward sembari menari-nari bersama dengan riang gembira. Di sana Squidward yang sedang menikmati bermain klarinetnya meskipun suaranya yang dihasilkannya cukup fals.
Namun SpongeBob yang menjengkelkan langsung menerobos pintu itu karena dia berniat ingin mengenalkan sahabat barunya itu kepada Squidward. Namun tentu saja Squidward tidak peduli tentang hal apapun yang mengenai SpongeBob. Apalagi saat itu ujung klarinetnya telah masuk ke dalam gelembung itu. Jadi saat Squidward memainkan klarinetnya, secara tiba-tiba saja telah muncul gelembung-gelembung balon yang menyebar di seluruh ruangan itu, sehingga mengakibatkan Squidward marah. Saat berada di luar, SpongeBob langsung membuatkan tempat tidur untuk sahabat gelembungnya untuk ditempati. Lalu sebelum SpongeBob bergegas tidur, dia sempat menciumnya sebagai tanda selamat bobo kepadanya. Lalu SpongeBob pun langsung tidur dan mematikan lampunya. Tak berselang lama dari itu, secara tak terduga, ternyata sudah ada Patrick yang berpakaian menggunakan celana dalam saja di rumah SpongeBob yang sedang menyelinap. Singkatnya, pada keesokan harinya, SpongeBob tahu bahwa si Patrick telah menginap di rumahnya sembari membangunkannya. Ketika SpongeBob mengucapkan selamat pagi dunia kepada sahabat barunya, secara tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan keadaan sahabat gelembungnya yang telah pecah. Terlihat seisi rumah yang ada bekas pecahan dari sahabat gelembungnya di mana-mana. Sontak saja hal itu pun membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman sahabat barunya telah lenyap. Akhirnya disinilah SpongeBob mengambil langkah cerdik untuk mengetahui siapa seseorang yang telah berani-beraninya melenyapkan sahabat gelembung miliknya. Dia pun saat itu telah membuat kembali gelembung-gelembung yang berbentuk suara rekaman untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sebelumnya pernah ditemui oleh SpongeBob. Di antaranya surat rekaman itu tertuju kepada Larry yang sedang berada di gym untuk melatih otot-ototnya. Tak hanya itu saja, ada beberapa orang yang telah menerima surat rekaman itu untuk segera berkumpul di rumahnya. Saat mereka berlima telah berkumpul dan bingung dengan maksud pertemuan yang diadakan oleh SpongeBob secara mendadak itu, SpongeBob kemudian muncul dengan berpakaian yang berbeda dari sebelumnya, sembari bergaya layaknya seorang detektif yang akan menginterogasi mereka berlima. Apakah di antara mereka sudah ada yang meletuskan sahabat gelembungnya saat malam hari? Disinilah SpongeBob pun langsung menuduh di antara mereka berlima pasti ada pelaku yang tidak menyukai sahabatnya itu. Yang dilakukan oleh SpongeBob pertama-tama, dia menuduh Larry sebagai pelaku utama yang pada saat itu sebelumnya telah bertemu dengannya di lapangan lempar lembing. SpongeBob menduga saat malam hari Larry secara diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya untuk melenyapkan sahabatnya agar meletus dengan menggunakan lembingnya. Larry yang dituduh oleh SpongeBob karena telah melenyapkan sahabatnya, dia pun langsung menjelaskan kepada SpongeBob bahwa semalam dia dan kedua temannya telah keluar sepanjang malam untuk menemukan lembing mereka yang telah menghilang saat terjadinya kekacauan akibat SpongeBob yang memperkenalkan sahabat barunya itu. Kini giliran selanjutnya adalah si Patrick yang diinterogasi. Di sana SpongeBob yang marah dan ngomel-ngomel gak karuan menuduh Patrick adalah pelakunya karena dia tahu sebelumnya Patrick memang ingin memakan sahabat gelembungnya saat pertama kali dibuat. Dan kini Patrick mencoba ingin memakan sahabat gelembungnya untuk camilan malam. Karena memang malam harinya dia telah menyelinap masuk ke rumah SpongeBob secara diam-diam dengan pakaian ala kadarnya aja. Yang penting burungnya tetap tertutup untuk memakan gelembungnya. Namun karena gelembung itu sangat licin dan susah untuk dikonsumsi, akhirnya si Patrick yang kesabarannya hanya setipis tisu langsung ngajak gelut dong gelembung itu, hingga membuat si Patrick mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Namun gelembung itu tidak meletus sama sekali, sehingga membuat tenaga dalam Patrick habis dan kecapean. Lalu langsung memutuskan untuk pergi bobo saja dan melupakan segalanya. Karena kasus ini sangat sulit untuk diungkapkan, akhirnya tak berselang lama dari itu datanglah si Sandy yang ikut andil dalam masalah ini untuk kasus yang cukup meresahkan ini. Sandy pun langsung menggunakan kemampuannya seperti ala-ala Sheriff Texas
dengan menggunakan kaca pembesar untuk melihat satu persatu di antara mereka siapa saja yang bersalah. Hingga saat itu Sandy pun telah memeriksa di bawah kolong tempat tidur SpongeBob dan menemukan ada beberapa bercak dari sabun gelembung yang berceceran. Sandy menduga bahwa SpongeBob adalah orang yang telah meletuskan sahabatnya sendiri ketika sedang tertidur. Sontak saja hal itu membuat teman-temannya yang tertuduh itu merasa kaget sekaligus syok, karena Sandy tahu setiap malam SpongeBob pasti sering mengigau tentang kebiasaannya menebak-nebak kisah dengan keledai laut dalam tidurnya sembari memberi bukti. Sontak saja SpongeBob pun merasa sangat bersalah karena dia sendiri yang telah meletuskan sahabat gelembungnya. Sehingga dengan rasa bersalah yang sangat mendalam, dia pun langsung melompat ke tubuh sabun gelembung yang telah berceceran di mana-mana. Kemudian SpongeBob langsung menyerap kembali sabun gelembung itu untuk membentuk kembali sahabatnya. Ya, notabene SpongeBob terbuat dari spons. Hal itu memudahkannya untuk mengembalikan sahabat gelembungnya menjadi utuh seperti sedia kala. Dengan keajaiban cinta dan kasih sayang yang memang ditujukan untuk sahabatnya itu, akhirnya SpongeBob pun berhasil menciptakannya kembali. Di sana SpongeBob pun langsung menangis dan terharu. Akhirnya dia bisa bertemu kembali bersama dengan sahabatnya. Di sini SpongeBob meminta agar sahabatnya membalas kesalahannya agar memukulnya, sehingga sahabat gelembungnya langsung menghajar SpongeBob hingga membuat tubuh SpongeBob langsung meledak seketika itu. Dan film pun akhirnya telah berakhir guys. Sampai jumpa kembali ya di channel Hans Review.